Substitusi radikal nukleofilik. Beberapa reaksi SN2 memiliki karakteristik transfer elektron. Reaksi transfer elektron tunggal atau SET dimulai dengan transfer elektron dari nukleofil ke elektrofil. Reaksi SET elektron mendorong. Gambar di slide sebelah menunjukkan serangkaian langkah yang terlibat dalam mekanisme SET. SET dari nukleofil menyebabkan reduksi ikatan Rx menghasilkan anion radikal Rx dan bentuk radikal nukleofil. Anion radikal mungkin merupakan perantara sejati dengan waktu hidup yang terbatas, atau mungkin mengalami pembelahan langsung. Radikal karbon dihasilkan dengan kepergian kelompok pergi. Kombinasi radikal R dan nukleofil menghasilkan produk. Mekanisme SET untuk reaksi substitusi dapat dilihat di slide. Sifat perantara dalam mekanisme SET. Prost dan Sykes telah meneliti reaksi ini secara rinci, mengusulkan model pergeseran elektron tunggal. Dalam model ini, nukleofil mentransfer elektron ke elektrofil saat mereka saling mendekati. Koordinat reaksi melibatkan beberapa struktur ikatan valensi, seperti nukleofil R dan X dan nukleofil Rx, dan beberapa bentuk Zwitter ionik. Intinya adalah bahwa radikal bebas mungkin tidak pernah terbentuk, melainkan kompleks antara elektrofil dan nukleofil terbentuk di mana elektron bergeser antara dua reaktan. Intinya, mekanisme pada skema 11,8 direduksi menjadi satu langkah yang terjadi dengan lancar di sepanjang satu koordinat reaksi tanpa perantara. Mungkin kita bertanya-tanya bagaimana reaksi persamaan 11,44 berbeda dalam praktiknya dari reaksi S2. Dan memang, Prost dan Sykes mengusulkan bahwa banyak reaksi S2 normal bukan merupakan reaksi SET atau satu langkah. Oleh karena itu, skema 11,8 mewakili kasus pembatas untuk reaksi SET murni, sedangkan persamaan 11.44 menunjukkan pandangan alternatif dari reaksi S2 klasik. Ini adalah perbedaan halus, karena kami mempertimbangkan dengan tepat bagaimana sebuah elektron bergerak dari suatu pusat ke pusat lainnya. Ini mungkin proposisi berisiko untuk objek mekanika kuantum yang inheren seperti elektron, tetapi ini menjelaskan hasil yang ditemukan untuk beberapa reaksi. Serangkaian mekanisme dapat dibayangkan antara yang mungkin bergantung pada struktur elektrofil, nukleofil, dan pelarut. Penataan ulang radikal sebagai bukti. Bukti paling meyakinkan bahwa suatu radikal terlibat dalam beberapa reaksi substitusi adalah pengamatan penataan ulang. Satu contoh diberikan pada gambar 11.13 dan beberapa lainnya diketahui. Litium aluminium hibrida dapat digunakan untuk mereduksi ikatan CX yang secara formal merupakan substitusi. Kinetika dan stereokimia dari reaksi reduksi ini menunjukkan bahwa mereka umumnya berjalan melalui mekanisme SN2 di mana ALH4- adalah nukleofil yang mendonorkan hidrida. Namun, melihat produk yang terbentuk dari reduksi 6 iodo 5,5 dimetil 1 heksena oleh LiAlD4. Radikal telah terbentuk sebagaimana dibuktikan dengan penataan ulang penutupan cincin radikal 5 heksenil klasik. Pembentukan produk siklik merupakan indikasi pembentukan radikal dan posisi di mana deuterium seharusnya memiliki beberapa protium, menunjukkan abstraksi hidrogen dari pelarut. Korelasi struktur fungsi dengan leaving group. Leaving group memiliki urutan yang berbeda dalam reaksi SET dibandingkan dengan reaksi SN2. Pada reaksi SN2, leaving group alkil halida, iodin memiliki kemampuan yang mirip dengan grup tosilat, diikuti dengan brom dan klorida. Dalam reaksi SET, tosilat adalah gugus pergi paling buruk, sedangkan urutan halogen tetap sama. Sebagai contoh, litium aluminium hidrida. Reduksi ikatan alkil halida diperkirakan berlangsung terutama melalui mekanisme SET untuk X sama dengan iodin, tetapi SN2 untuk gugus pergi lainnya. Perbedaan ini terbukti dari pengamatan rasemisasi pusat alkil iodida stereogenik, tetapi inversi dengan alkil halida lainnya. Kecenderungan ini konsisten dengan pengamatan umum bahwa pembentukan anion radikal lebih mudah saat kita bergerak ke bawah kolom tabel periodik. Mungkin sebagian karena polarisasi yang jauh lebih besar dari unsur-unsur yang lebih berat, dengan lebih banyak nukleofil kayak elektron seperti SnCH3, bahkan alkil klorida berlangsung melalui mekanisme SET.
Dorongan elektron reaksi SRN1. Masih ada mekanisme substitusi lain yang perlu dipertimbangkan meskipun jarang digunakan. Reaksi ini disebut SRN1, substitusi radikal nukleofilik unimolekular, dan melibatkan mekanisme rantai radikal, tidak seperti mekanisme SET yang baru saja dijelaskan. Gambar di atas menunjukkan contoh reaksi SRN1. Tampaknya tidak sesuai dengan kriteria SN2 atau SN1. Substitusi terjadi pada pusat tersier yang memiliki gugus penarik elektron yang sangat banyak. Pusat tersier ini menghambat reaksi SN2, sedangkan gugus penarik elektron menghambat reaksi SN1. Selain itu, nukleofil tampaknya terlalu besar untuk reaksi SN2 standar. Pada gambar ini, gugus penarik elektronnya adalah NO2. Mekanisme SRN1 memungkinkan terjadinya substitusi yang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin. Bahkan, sistem 1 adamantil dapat mengalami substitusi yang mudah, dan gugus berkinya dapat berupa NO2, N, dan kadang-kadang bahkan fenil. Berikut merupakan skema reaksi contoh untuk SRN1. Skema tadi menunjukkan contoh umum dengan semua dorongan satu elektron yang tepat untuk reaksi SRN1 dengan jelas menunjukkan proses berantai. Dalam mekanisme SRN1, mula-mula inisiator mentransfer elektron ke dalam ikatan gugus pergi. Dalam hal ini dalam skema digambarkan dengan LG atau leaving group. Elektron masuk ke orbital karbon leaving group, sigma anti-ikatan. Dalam banyak kasus, reduksi terjadi bersamaan dengan pelepasan gugus keluar, dan anion radikal tidak pernah benar-benar hadir. Ini disebut transfer elektron disosiatif. Reaksi paling lancar bila ada satu atau lebih gugus penarik elektron, atau dalam skema WEG, pada karbon yang sama dengan gugus pergi, atau pada cincin fenil yang terikat pada karbon dengan gugus pergi. Untuk gugus penarik elektron ini dapat menerima elektron terlebih dahulu, kemudian ditransfer ke ikatan karbon leaving group. Setelah pemutusan ikatan, radikal berbasis karbon yang dihasilkan bergabung dengan nukleofil yang membentuk anion radikal lain, yang selanjutnya mentransfer elektron ke bahan awal. Ini membentuk produk dan menyebarkan rantai dengan mentransfer elektron ke bahan awal. Substitusi alifatik radikal. Pada bagian sebelumnya, kita melihat bahwa substitusi nukleofilik pada reaktan RX atau alkil halida dapat dalam keadaan tertentu terjadi melalui mekanisme rantai radikal. Jalur substitusi yang jauh lebih umum melibatkan substitusi hidrogen pada reaktan RH oleh halogen. Ini melibatkan radikal bebas konvensional dan mekanisme rantai. Istilah yang diberikan untuk jenis substitusi ini adalah SH2 atau substitusi homolitik bimolekuler. Substitusi radikal bebas yang paling berguna secara sintetik melibatkan halogenasi dan N-bromosukcinimide atau NBS yang digunakan sebagai reagen umum. Berikut merupakan skema untuk mekanisme dan dorongan elektron untuk halogenasi radikal metana. Skema pada slide sebelumnya menunjukkan klorinasi metana sebagai contoh instruktif. Proses ini dimulai dengan homolisis ikatan, biasanya molekul halogen X2, X ini bisa berupa iodida, brom, atau klorin. Cahaya adalah sumber energi umum untuk inisiasi. Radikal halogen mengabstraksi atom hidrogen dari alkana, menciptakan radikal yang berpusat pada karbon, yang pada gilirannya mengabstraksi atom halogen dari molekul halogen. Kedua langkah ini dibalik berkali-kali untuk menyebarkan reaksi. Kedua langkah abstraksi atom terjadi pada ikatan O. Jika alkena hadir dalam reaktan, penambahan ikatan rakam seringkali lebih disukai. Panas reaksi. Jika dilihat dari energi disosiasi ikatan rata-rata antara H dengan halogen dan C dengan halogen,
berdasarkan penurunan kekuatan ikatan yang terus-menerus pada deret F, Cl, Br, dan I, maka dihasilkan nilai panas pada F sebesar -101, pada Cl -22, pada Br -4, dan pada I 16 dalam satuan kilokalori per mol. Fluorinasi radikal bebas sangat eksotermik sehingga terjadi secara spontan dan sangat eksplosif. Klorinasi dan brominasi dapat dikontrol dan merupakan reaksi yang bermanfaat, sedangkan iodinasi merupakan radikal bebas yang jarang terjadi. Halogenasi radikal bebas biasanya akan menghasilkan campuran isomer konstitusional. Isomer yang bergantung pada reaktivitas relatif dan jumlah hidrogen berbeda yang dapat diabstraksikan. Struktur substrat menentukan bagian yang lebih reaktif dengan selektivitas kuantitatif suatu reaksi akan bergantung pada reaktivitas atom radikal halogen. Berdasarkan tabel 11.10, abstraksi hidrogen tersier selalu lebih disukai. Oleh karena itu, regiokimia substitusi radikal bebas dapat dikendalikan oleh termodinamika dan substitusi tersier mendominasi sekunder yang mendominasi primer. Secara kuantitatif, reaktivitas relatif dari ikatan CH sangat berbeda bergantung sifat radikal yang melakukan abstraksi. Radikal yang lebih reaktif akan kurang selektif. Ingat, semakin eksotermis semakin menyerupai keadaan transisi reaktan dengan karakter yang lebih rendah dari produk radikal yang berpusat pada karbon. Hal ini membuat reaksi kurang sensitif terhadap kestabilan radikal. Berdasarkan tabel 11.11, energi aktivasi bernilai 0 untuk semua abstraksi hidrogen oleh atom fluorin, dan hambatan energi bebas muncul dari persamaan Arrhenius. Energi aktivasi untuk abstraksi hidrogen oleh atom bromin sangat besar dan menghasilkan reaktivitas ikatan CH tersier lebih besar dari sekunder dan primer. Hal ini disimpulkan selektivitas relatif bergantung pada suhu. Selanjutnya, reaktivitas relatif hidrogen pada karbon tersier, sekunder, dan primer merupakan cerminan stabilitas radikal. Ingat, penambahan gugus dapat menstabilkan radikal melalui resonansi. Poin selanjutnya, selektivitas dapat berubah pada penambahan gugus bromin karena laju relatif mengabstraksi hidrogen pada fenil dengan rasio 1, 10, dan 17. Poin selanjutnya, selektivitas yang lebih rendah pada deret benzilik karena radikal yang berpusat pada karbon memiliki sumber stabilitas selain dari resonansi tingkat substitusi. Dengan kata lain, setelah penambahan cincin fenil, ikatan CH menjadi lebih reaktif daripada ikatan CH alkana sederhana, sehingga reaksinya kurang selektif. Autooksidasi. Autooksidasi yaitu penambahan oksigen ke dalam ikatan CH untuk menghasilkan peroksida. Disebut autooksidasi karena membentuk produk yang dapat memulai reaksi yang sama, sehingga mempercepat reaksi seiring berjalannya waktu. Reaksi ini umumnya berjalan lambat untuk ikatan CH standar, tetapi reaksi ini merupakan reaksi penting dalam degradasi molekul organik dan bahan yang terpapar ke atmosfer untuk waktu yang lama. Contohnya, kristal yang terdapat dalam botol di etil eter tua. Kristal tersebut adalah peroksida dari eter yang terbentuk dari autooksidasi dan sangat mudah meledak. Oleh karenanya, banyak zat organik yang dijual memiliki persentase penghambat autooksidasi yang kecil. Misalnya fenol yang secara sterik dapat mengalami abstraksi atom hidrogen, contohnya BHT yang umumnya digunakan sebagai pengawet makanan. Autooksidasi melibatkan proses rantai, berupa inisiasi, propagasi, dan terminasi. Pada inisiasi, molekul mengalami pemisahan homolitik membentuk molekul radikal bebas dari molekul netral. Pada propagasi, molekul radikal bebas bereaksi dengan molekul netral lain membentuk molekul radikal bebas baru. Kemudian, pada terminasi ini terjadi penggabungan dua radikal bebas menjadi molekul netral. Pada skema 11.11, proses dimulai dengan pembentukan radikal yang kemudian bereaksi dengan molekul oksigen untuk membentuk radikal peroksil. Penciptaan radikal peroksil mengarah ke langkah propagasi di mana
Atom hidrogen diabstraksi untuk membentuk hidroperoksida dan radikal karbon baru. Kemudian penghentian biasanya melibatkan pembentukan tetroksida. Nah, spesies ini terurai dalam salah satu dari dua cara, tergantung gugus R pada tetroksida, apakah primer, sekunder, atau tersier. Gugus R tersier mengeliminasi oksigen dan radikal 2RO, kemudian gugus R primer dan sekunder mengeliminasi O, menghasilkan alkohol dan karbonil.